Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihil mutawatirah wa alaihil mutakathirah. Wassalatu wassalam ala sayyidi ahli dunya wal akhirah, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi dhawin nufusit tahirah wal anjumiz zahirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marrah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Amin. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah, kembali diberikan taufik, inayah, hidayah, riayah, seha wa afiyah bijahi khairil bariyah, yang mana pada sore hari ini tetap di hari Ahad ba'dal asar kita bisa istiqomah untuk baca sama-sama sholawat daripada Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam bil ikhtisar, secara singkat, yang senantiasa selalu kita ulang-ulang, kita banggakan, kita jadikan wiritan. Karena bidzikril habib, dengan menyebut namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, turun ridhonya Allah, turun rahmatnya Allah, turun keberkahan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Beda dengan nama-nama yang lain. Selain Asmaul Husna, namanya Nabi Muhammad SAW, terlebih yang sama kita tahu kalau di kitab salawat itu isismu apa aja kitab salawat? Karangan Kiai Imam Jalaluddin apa katalah. Umumnya nama-nama Nabi Muhammad yang jumlahnya 200 kurang lebih, itu jika disebutkan akan menurunkan daripada rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi menyebut namanya Nabi Muhammad SAW merupakan suatu hidayah khasah, hidayah khusus daripada Allah subhanahu wa ta'ala, terlebih untuk umatnya Nabi Muhammad SAW, karena enggak semua umatnya Nabi Muhammad SAW bisa cinta dan senantiasa selalu menyebut-nyebut namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajib dan patut bersyukur kepada Allah, kita ahli sunnah wal jamaah dijadikan umat Nabi dan cinta kepada Nabi. Mudah-mudahan Nabi Muhammad SAW juga cinta kepada kita, sehingga di dunia dikumpulkan bersama beliau di dalam majlis-majlisnya, dan insya Allah nanti di akhirat fi yaumil mahsyar khususnya kita bisa mendapatkan syafaatul uzma daripada Rasulullah sallallahu alaihi. Amin ya rabbal. Masih tetap dalam bab yang baru, belum baca daripada hadisnya, Al-Fakir baca yang disebutkan di dalam babul afwi wal i'rad anil jahilin, bab di mana kita dianjurkan untuk memaafkan dan berpaling daripada mereka yang bodoh. Bodoh dalam makna kuadrat, bodoh dalam makna jahil murakkab, sudah tidak lagi bisa diarahkan, sudah tidak lagi bisa mendengar daripada kebenaran, dikandani ngandani, dikandani sok pinter, dikandani ngajak debat. Ini banyak sekali terjadi di akhir zaman, baik pribadi-pribadi kita sendiri ataupun mungkin kerabat, famili, tetangga, semua siapa saja yang dekat dengan kita. Ini hati-hati, ini penyakit yang bahaya, penyakit fal'iyadzubillah. Kalau sudah terjangkit daripada virus ahmak ini, dikatakan bahkan warid minal hadis bahwa sesungguhnya tidak ada obatnya kecuali mati, kalau enggak dia dapat hidayah khasah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu dijauhi ya daripada keminter. Rasa keminter atau sok pinter ini harus kita perangi. Dari mana? Dari lubuk dalam hati kita sendiri. Ini alhamdulillah wa syukrulillah, antum yang mungkin lebih alim dari Al-Fakir, lebih tua umurnya dari Al-Fakir, mau duduk datang ke sini meneruskan istiqomahnya daripada majlis yang dirintis oleh Sayyidil Walid almarhum Al-Hayy Abdurrahman bin Hasan Askaf Bahlega,
Yang mudah-mudahan senantiasa beliau mendapatkan rahmat dari Allah, diangkat derajatnya di sisi Allah, kuburannya dijadikan taman surga, dan kita semuanya mendapatkan keberkahannya dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal. Ini juga termasuk salah satu tanda dan salah satu bukti bahwa sesungguhnya antum-antum datang ke sini dengan al-fakir yang lebih muda, yang lebih bodoh daripada ilmunya. Banyak para asatid, ulama, kiai mau mendengar. Ini berarti salah satu sifat tawadhu, dan bahkan ini juga termasuk suri taula dan uswah untuk mengajarkan kepada yang lain bahwa memang ilmu itu undur maqal wala tandur mangqal. Ambil dari siapa saja yang memang menyampaikan daripada kebenaran. Jangan melihat siapa orangnya yang menyampaikannya. Karena kalau kita melihat belakangnya, yang mungkin saja sangat-sangat bisa, terlebih di akhir zaman, banyak ulama-ulama ya dibilang istiqomah, nggak istiqomah. Ya kayak yang ngomong ini ya. Banyak salahnya, banyak dosanya, banyak cacatnya, banyak kurangnya. Namun tidak juga bisa menafikan kalau kita tidak mau mengambil kebenaran. Bahkan dikatakan khudhil hikmah walau minal majanin. Ambil hikmah, ambil ilmu, ambil pelajaran walaupun daripada orang gila. Tapi sekali lagi, ilmu bukan teladan. Kalau uswah, qudwah itu tidak memungkinkan kecuali daripada syekh murabbi, guru yang memang betul-betul istiqamah di jalan Allah, di jalan Rasulullah SAW. Tapi kalau ilmu dari Google ambil nggak apa-apa, asal jelas, asal sebelumnya kita tahu, ya kita tahu pernah dengar di salah satu majelis dari guru fulan, kemudian kita lupa mau mutola'ah, mau murojaah, kita searching dulu di Google, kalau sesuai dengan ingatan kita dan seterusnya, jadi ada marjaknya, tetap ada acuannya, bukan serta-merta. Itu boleh-boleh saja, nggak masalah. Dari siapa saja, asal kebenaran tidak bertentangan dengan syariat Allah, tidak bertentangan dengan ajaran Rasulullah SAW, maka ambil, nggak masalah. Tapi kalau untuk dijadikan sosok sebagai guru, panutan, dipegangi dunia akhirat, ini baru. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Pilah dan pilih dari mana kamu mengambil ilmu. Ya, kalau belum betul-betul istiqamah, nggak bisa dijadikan guru. Karena syekh murabbi ini yang akan membawa nasib kita jadi baik atau jadi buruk. Kalau kualitas gurunya nggak baik, ya hampir nggak mungkin muridnya itu bisa lebih baik. Tapi kalau gurunya baik, bisa jadi muridnya ini jauh lebih baik dari gurunya, berkat kesolehan daripada gurunya. Ya, jadi sangat penting sekali, terlebih di akhir zaman. Walhamdulillah wa syukrulillah, ini nikmah azimah yang luar biasa daripada Allah, diberikan kepada hati-hati kita semuanya, tetap istiqomah di majelis-majelis yang mulia. Mudah-mudahan terus menerus sampai anak turun kita, anak cucu kita meneruskan daripada jalan-jalannya orang-orang soleh yang terdahulu. Thabatu ala qadamir rasuli wa sahbihi wat tabi'ina lahum fasal wa tatabba'i wa madau ala qasdis sabili ilal ula qadaman ala qadamin bijiddin auza'i. Bahkan juga banyak kalam tawil wa arid daripada para a'immah, para aslaf, para sulaha yang menyatakan sehebat apapun dirimu, sepintar apapun ilmumu, jangan pernah melupakan orang dulu. Karena kalau kamu maghrur bi'ilmi, mahjub bi'ilmi, ini banyak di akhir zaman ya, yang ngakunya ilmuwan, ngakunya cendekiawan, ngakunya filosofi, ngakunya sufi, ngakunya penemu daripada ilmu-ilmu sains yang baru, daripada hal-hal yang baru yang tidak ada di zaman dulu. Ini kemudian berontak, memisahkan dirinya daripada orang-orang terdahulu, seraya mengatakan dan mengimani, meyakini bahwa sesungguhnya mereka itu tidak patut lagi untuk dijadikan contoh. Kita bisa beradu hujjah, beradu kecerdasan dan seterusnya dan seterusnya. Ini bahaya. Bahayanya di mana? Orang-orang dulu, terlebih para habaib, ajdadnya para habaib, para a'immah, mulai Sayyidina al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa, kemudian Sayyidina Ustadz al-A'zam al-Faqih al-Muqaddam Muhammad bin Ali bin Alawi,
kemudian Faqihul Muqaddam Tsani Abdurrahman As-Saggaf, dan seterusnya, semuanya para a'immah itu yang sumbernya semua ilmunya dari sana, karena mereka yang paling dekat dengan Nabi Muhammad bil ilmi wan nasabi, dengan ilmu dan juga dengan nasab darah dagingnya. Itu semua adat istiadat, tingkah laku, perbuatan, pakaian, semuanya mereka nggak mau jauh dan nggak mau menggantinya. Walaupun dari generasi ke generasi mungkin mereka juga menemukan ilmu-ilmu yang baru, tapi keberkahan tetap ada di zaman dulu. Karena bil khusus mereka al-agrab semal agrab, mereka yang paling dekat, yang paling mengenal Nabi Muhammad SAW. Khairul qurun qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Jadi pusat peradaban itu zamannya Nabi. Kalau dalam istilah fiqh tahawulat, dalam istilah fikih akhir zaman, menerangkan tentang tanda-tanda dekatnya hari kiamat, itu dibilang qiraah waqi'iyah. Kita kalau membaca sejarah baik yang lalu ataupun yang akan datang, ila yaumil qiyamah, bahkan sampai nanti manusia masuk ke dalam surga bagi ahli surga, yang masuk neraka bagi ahli neraka, itu yang menjadi pusat ilmu daripada pengetahuan adalah tatkala kita membaca sejarahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi kalau kita mau menjauhkan diri dari apa yang ada pada zamannya Nabi, nggak mau mengambil semuanya, terlebih yang baik, bukan cuma daripada ajarannya yang tertulis, tapi juga yang tersirat, yang tidak banyak dipahami umat, yang kemudian dijadikan thariqah, dijadikan adat istiadat. Wah, itu jauh lebih akrab wa asraq, jauh lebih cepat, jauh lebih dekat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu digarisbawahi, karena banyak di akhir zaman ini ngakunya intelektual, tapi maaf terbelakang, bukan tambah maju tapi tambah terbelakang. Terbelakang dari mana? Terbelakang daripada ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, terbelakang daripada ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin secara zahir, secara duniawi, secara materi dia semakin keren, dia semakin modern, tapi bil haqiqah dia semakin jauh daripada mereka orang-orang yang soleh, yang sungguh-sungguh istiqomah sampai hampir 100% mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah wa syukrulillah. Ini bab, sekali lagi Al-Fakir ingatkan, masalah hati. Masalah bagaimana keikhlasan kita, sejauh mana bisa memaafkan kesalahan orang, dan kemudian berpaling daripada orang-orang yang sudah tidak lagi bisa dikasih nasihat, tidak lagi bisa dikasih kebenaran. Sumbernya dari Allah, dari Rasulullah. Mereka menantang, menolak. Ini apakah kita harus adu argumen? Terutama mungkin bagi para thalibin ya, santri-santri yang mungkin hobinya bahthul masail. Ini hati-hati. Karena bil khusus almarhum pribadi Sayyidil Walid itu kalau murajaah ahsan wa afdal, sama-sama belajar membahas suatu permasalahan untuk cari solusi, senang, itu bagus dan itu disuka, dicinta. Tapi kalau mujadalah, bahthul masail yang sifatnya ini sudah mencari hujjah untuk diperdebatkan, bukan untuk cari solusi tapi cari masalah, nah ini dihindari. Karena bil khusus thariqatuna al-Ba'alawi yang banyak mengikuti Imam Ghazali itu, bahkan jika kita pun benar, walaupun posisi kita benar, yang ngajak debat ini salah, dianjurkan untuk menghindari perdebatan tersebut. Apalagi kalau sama-sama benar, beda masalah furu'iyah saja, beda masalah hal-hal yang bukan sifatnya itu pondasi, bukan sifatnya itu asas yang penting. Duduk. Jadi ini ajarannya para salaf untuk supaya menjaga hati. Jadi ini ajaran salaf untuk menjaga hati. Karena di akhir zaman ini wakeh wong pinter tapi hatine welek. Akhirnya basirohnya itu walakin ta'mal qulub allati fis sudur, buta, hatinya buta. Kalau kata almarhum, kalau kita punya ilmu, punya amal, punya akhlak,
tapi nggak merasakan getaran cinta, getaran rindu kepada Allah, berarti kita hakikatnya mahjub, tertipu, malah lebih jauh bukan lebih dekat kepada Allah. Karena semuanya itu bil hakikah untuk mendekatkan kita kepada Allah. Kita cari ilmu, kita beramal soleh, tak ada tujuan lain untuk semakin mendekatkan kita kepada Allah. Kalau dengan itu semuanya tambah jauh, tambah kurang ajar, tambah bermaksiat, ilmunya di otak-atik, di hilah sana hilah sini, ini berarti mahjub, dia nggak ngerti tujuan ilmunya. Man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Tambah ilmu nggak tambah takut, tambah ilmu nggak tambah dekat dengan Allah, berarti hakikatnya tambah jauh. Dikatakan kalau ilmunya bertambah tapi nggak bertambah adabnya, maka tidak bertambah kecuali cuman kebutuhannya. Jadi al-ilmu khasyah kulluh. Ilmu itu nampak ketakutan di wajahnya, bukan tatkala di halayak rame begini ya. Warada fil athar, disebutkan ada riwayat menyebutkan ada hamba-hambanya Allah itu yang selalu tertawa. Aulia, para kibar, tapi wajahnya ini selalu tertawa. Kan tadi al-ilmu khasyah kulluh. Ilmu itu mencerminkan rasa takut kepada Allah. Selalu tertawa atas apa? Apakah ini enggak bertentangan? Enggak. Dia selalu tertawa, selalu tersenyum karena selalu ridho dengan qada dan qadar yang diberikan oleh Allah kepadanya. Beda sama kita, kalau enggak sesuai dengan keinginan kan merengut. Kalau mereka enggak, gak ono sumpah blas, didelok wajahnya dan ono sumpah. Tapi tatkala sendiri mereka nangis, bukaan syadidan. Menangis dengan sungguh-sungguh menangis, apalagi waktu qiyamul lail. Nangis betul-betul. Tapi di waktu halayak umum enggak, ngakak, malah bikin orang tertawa. Tapi nek saiki kan macem-macem ah. Ngarepe wong pura-pura munajat nangis segala macem, tapi tidak tahu nangis di depan Allah. Ya, malah khianat, munafik dan seterusnya. Fal iyadu billah min dzalik. Qala Allah Ta'ala khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Wa qala Ta'ala fasfahis safhal jamil. Wa qala Ta'ala wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Wa qala Ta'ala wal 'afilina wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wa qala Ta'ala wala man sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Wal ayat fil bab katsirah ma'lumah. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ata 'alaika yawmun kana ashadda min yawm Uhud qala laqad laqitu min qaumik wa kana ashad ma laqituhu minhum yawmal aqabah id aradtu nafsi ala ibni abdiyalila ibni abdikulal falam yujibni ila ma aradtu fantalaqu wa ana mahmum ala wajhi falam astafik illa wa ana biqarni tha'alib farafa'tu ra'si wa idza ana bi sahabah qad adallatni fanadhartu fa idza fiha Jibril alaihi salam fanadani faqala inna Allah ta'ala qad sami'a qawla qaumika laka wa ma raddu 'alaik wa qad ba'atha ilaika malakal jibal lita'muruhu bima syi'ta fihim fanadani malakul jibal fasallama 'alaihi thumma qala ya Muhammad inna Allah qad sami'a qawla qaumika lak wa ana malakul jibal wa qad ba'athani rabbi ilaika lita'murani bi amrik fama syi'ta in syi'ta adbaqtu 'alaihim al-akhshabain. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim ma ya'budullahu wahdah la yusyrik bihi syai'a muttafaqun alaih. Al-akhshaban al-jabalan al-muhitan bi Makkah wal akhshab wal jabalul ghalid. Al-hadits rawal Bukhari fi bad'il khalq babu dzikril malaikah wa fit tauhid bab wa kana Allah sami'an basira wa Muslim fil maghazi bab ma laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam min adzal musyrikin wal munafikin. Lughatul hadits yaum Uhud yaum ghazwa Uhud wa huwa jabal qarib minal Madinah kanat indal ghazwah wa fiha sujwatin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasrat rubaiyatihi wa saqata fil hufrah allati hafara Abu Amr ar-Rahib wa qatala ammu Hamzah wa mithlu bih min qaumika ya'ni kuffar Quraisy al-aqaba la'allahu makan jiha at-Taif wa kana dhalika yaum hajir ila at-Taif wa la'allahu fi Mina yaum kana ya'ridu nafsuhu 'ala al-gabail fi musimil hajj aradat nafsi qaddamtu lahu nafsi taliban minun nasr wal i'ana ala iqamatid din ibn Abdi Yalil
Gila ismu Abdiya lil Mas'ud wa qila Kinanah wa qila walladzi kallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana min akbari ahli Taif min Thaqif mahmum mahzun lam astafiq lam aftin li nafsi karena Tha'alib makan baina wa baina Makkah yaum wa laila wa miqat ahli Najd. Afadal hadits bayanu syafaqatir Rasul sallallahu alaihi wasallam ala qaumih wa sabrihi ala adahum wa afwihi amman asa'a ilaih minhum wa jawaza turu ilham min al-a'rad al-bashariyah al-anbiya wa hadha hum fi umuri dini. Wa kama qala sallallahu alaihi wasallam wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bagi yang memaafkan manusia, Allah cinta sama mereka dan tergolong orang-orang yang berbuat kebajikan. Salat sunnah bisa ya. Poso sunnah bisa. Digarai wong enggak bales ngikhlasno nyepuro. Nah, ini enggak kabeh wong bisa. Ini tingkatannya para rijal yang memang betul-betul hatinya ikhlas karena Allah. Kalau ibadah mahdhah sekali lagi tingkatan awam, tingkatan kita bisa. Tapi ini pas diganyang ambek uang, pas gak duit-duit ana sing njaluk duit. Pas mikiri utang ana sing njaluk nyelang utang. Coba rasakno nang ndas nyut-nyutan kan ngono ya. Kudu ngamuk, kudu ya opo. Nah, itu diuji oleh Allah. Kadang yang datang itu Nabi Khidir. Dikatakan oleh para a'immah, tatkala engkau sedang dalam keadaan susah, kemudian engkau masih diuji oleh Allah dengan hal yang sama, husnudzon. Terkadang yang datang itu Nabi Khidir. Jadi nek iso wa amsaila fala tanhar. Ojo sampai dibentak. Nek iso ngei yang diinginkan, yang diperlukan, minimal kamu beri apa atau apa yang kamu punya. Jangan pulang keluar dari rumahmu dengan tangan hampa, dengan tangan sia-sia. Al-muhim kamu berikan sesuatu, walaupun cuma ngombe tok, walaupun cuma mangan tok, dan yang afdal kamu minta doanya. Mudah-mudahan dia mendoakan yang baik-baik untuk kita. Ini ajaran salaf seperti itu ya. Terlebih kalau kita melihat para rijal gak duwe blas, kari roti tok. Sahabat Nabi Muhammad gimana? Tolha. Gak punya apa-apa, kari panganane bayine tok. Subhanallah, karena ingin memuliakan tamunya Rasulullah dikekno. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala langsung mengabarkan melalui hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah senang dan bangga atasnya. Karena daripada perbuatan yang sungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk golongan al-muhsinin, orang-orang yang baik di sisi Allah. Wa qala ta'ala walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Kalau sabar maka insya Allah kita akan mendapatkan ampunan daripada Allah, dan itu termasuk hal yang paling utama. Belum tentu sabar sholat, sabar ninggal maksiat, tapi dikai ujian sedidik ngersulo, merengut, kayak sungguyu, kudu ngamuk ae. Ya, ini belum mahmud indallah, belum muhsinin indallah. Kalau kita pengen tahu kadar kualitas sejauh mana kebaikan kita di sisi Allah, apakah sudah termasuk al-muhsinin? Bagaimana hati kita? Bisa enggak istiqomah tetap guyu, tetap seneng, tetap ridho ya? Seperti para rijalullah tadi itu, gak ono ketok sumpek blas. Duduk pagi-pagi sumpek. Ya, ketemu wong sambat, ketemu iki sambat, kabeh dijak sambat. Kabeh dijak sumpek. Ya, pas duwe-duwe entuk arisan bagi-bagi ya ndak apa-apa. Pas entuk sumpek, entuk musibah aja sambat. Ya, sambatnya nama asku bathi wa huzni ilallah. Mengeluhlah hanya kepada Allah. Lagi enggak titik-titik update status. Susah, banyak hutang, ya Allah ya pregetek. Kayak wong wedok. Ya, kayak wong wedok. Nah, pantas, apalagi rijal. Rijal itu orang yang mustagir, orang yang berprinsip hatinya, orang yang kuat mentalnya. Enggak sambatan. Jadi orang itu kalau dia punya privasi, orang itu segan dan sungkan. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Bahkan orang-orang yang bodoh, yang mungkin benci kepadanya, yang enggak suka kepada kebenaran daripada ulama, itu ngelihat sungkan segan. Iki Habib, iki Ustadz, iki duwe-duwe akeh apa gak duwe sih? Gak ketok kerja tapi kok koyo enak uripe. Pas kon bagi-bagi sumpek, bagi-bagi stres, enggak seneng guyu kon. Ketok kapok kon ya. Alhamdulillah kapokmu kapan mandar tambah. Enggak. Para rijal itu tetap punya uang, enggak punya uang, ngake utang, enggak ano utang. Mereka itu tampil tetap stabil.
Bahkan di antara mereka itu pernah sering almarhum ceritakan, Ba'dul Habaib itu tampil necis terus. Sak celonoe, sak jase, sak kelambine, sak kopere. Padahal dagangnya itu muter nggak minyak. Cuman tampil ta'azzus, tampil mulya, gak gelem depin-depin, njaluk-njaluk, ngemis-ngemis nang wong gak gelem. Gak mau direndahkan sama orang. Datang ke rumah orang ngono, disangka non njaluk, dikai duit tok gak gelem, ndak, barangku gawon. Aku nang kene gak njaluk, gak ngemis, aku dodol. Nek kon gelem tuku gawon, nek gak gelem ojo dikekno duitmu. Jadi ba'dhum seperti itu untuk menjaga kemuliaannya agar supaya la takhdu'anna li makhluqin ala tama'in fa inna dzalika naqsun minka fid dini wastarziqillaha mimma fi khazainihi fa inna rizqaka bainal kafi wan nuni. Jangan pernah merendah sama manusia karena rezekimu itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merendah-rendah, DP ngarep-ngarep, itu kekurangan di dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'rifuhum bisimahum. Dan itu bisa diketahui daripada wajah-wajahnya. Ini orang-orang yang sungguh-sungguh percaya, beriman sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasyahid, kembali lagi kepada pembahasannya, kalau ada hal-hal yang seperti itu tidak mengenakan di hati pas kita terkena musibah, jangan disikapi dengan gegabah, dengan amarah. Kalau bisa tetap distabilkan hatinya untuk istiqamah mengikuti daripada akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal ayat fil bab katsira ma'lumah, dan ayat-ayat Al-Qur'an juga sudah banyak sekali yang menjelaskan tentang keutamaan memaafkan dan berpaling daripada orang-orang yang bodoh. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita baca daripada hadisnya dengan terjemahnya. Wallahu taala alam bisawab. Al-Fatihah liman wa sayyidil walid wa liman wa sayyidil bisri asraril Fatihah.